tanggal 23 Maret, hari ke-83. Bacaan 1 Samuel pasal 27 sampai pasal 31. Di persimpangan antara iman dan keputusan. Garis besar. Bagian ini memperlihatkan dua kehidupan yang berjalan ke arah yang sangat berbeda, Daud dan Saul. Daud, meskipun sudah diurapi sebagai raja, masih hidup dalam pengasingan. Ia melarikan diri ke Gad, wilayah musuh, demi bertahan hidup. Dalam tekanan dan ketidakpastian, ia mengambil langkah-langkah yang tidak selalu ideal, bahkan harus berpura-pura bersekutu dengan Filistin. Namun di tengah semua itu, Tuhan tetap melindunginya. Saat hampir terjebak untuk berperang melawan bangsanya sendiri, Tuhan membuka jalan keluar. Ketika Siklak dibakar orang Amalek, Daud bangkit mencari Tuhan dan mendapatkan kemenangan serta memulihkan keluarganya. Sebaliknya, Saul berjalan menuju kehancuran. Ia kehilangan arah karena Tuhan tidak lagi menyertainya. Dalam keputusasaan, ia melanggar perintah Tuhan dengan mendatangi peramal di Endor. Hidupnya berakhir tragis, bukan karena kurang kesempatan, tetapi karena serangkaian keputusan yang salah. Renungan harian. Apa yang dimaksud dengan tragedi sejati? Bukan sekedar penderitaan atau kesulitan. Tragedi sejati adalah ketika seseorang hancur karena keputusan-keputusan yang lahir dari hati yang tidak lagi tunduk kepada Tuhan. Saul adalah contoh nyata. Ia dipilih Tuhan, diberi kesempatan besar, tetapi akhirnya jatuh karena kesombongan dan ketidaktaatan. Bagaimana dengan Anda? Hidup sebagai orang percaya bukan berarti pergumulan selesai. Justru disitulah peperangan dimulai. Anda memiliki keinginan, emosi, dan kelemahan. Jika tidak diserahkan kepada Tuhan, semua itu bisa mengarahkan Anda pada keputusan yang salah. Coba renungkan 4 area hidup Anda: spiritual, sosial, fisik, emosional. Apakah semuanya sudah berada di bawah kendali Tuhan? Ataukah ada area tertentu yang masih Anda pegang sendiri? Keputusan kecil hari ini bisa menentukan arah hidup Anda di masa depan. Godaan jarang menjatuhkan Anda sekaligus, tetapi perlahan, melalui kompromi kecil yang dibiarkan. Pendalaman. Ketaatan yang setengah hati. 1 Samuel pasal 28 ayat 9. Saul tahu bahwa Tuhan melarang praktek mencari arwah atau peramal. Dalam Imamat pasal 19 ayat 31. Ia bahkan pernah melarang hal itu di Israel. 1 Samuel pasal 28 ayat 3 dan 9. Namun, dalam keputusasaan, ia melanggar sendiri apa yang ia tahu benar. Ini menunjukkan bahwa secara lahiriah ia tampak menghormati Tuhan, tetapi hatinya tidak sungguh tunduk. Ketaatan yang tidak lahir dari hati pada akhirnya akan runtuh saat tekanan datang. Akhir yang mengingatkan. 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. Awal kepemimpinan Saul begitu menjanjikan. Ia menyelamatkan Yabes Gilead dan dipandang sebagai pemimpin yang dipakai Tuhan. Namun di akhir hidupnya, dalam 1 Samuel pasal 31 ayat 11 sampai 13, justru orang-orang Yabes Gilead yang dulu ia selamatkan memberikan penghormatan terakhir baginya. Awal yang baik tidak menjamin akhir yang baik. Yang menentukan adalah bagaimana Anda terus berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Demikian renungan hari ini.
Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.